Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Presiden Joko Widodo meminta agar beberapa bantuan sosial dipercepat pembayarannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan program Keluarga Harapan diminta Presiden untuk dimajukan triwulan ketiga, dibayar di bulan Juli sehingga bisa membantu masyarakat. Dengan percepatan penyaluran, maka realisasi PKH di kuartal kedua 2021 bisa menjadi 13,96 triliun rupiah yang bisa diberikan kepada 9,9 juta keluarga penerima manfaat. Target pemerintah sendiri menyalurkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat. Di sisi lain, Kementerian Sosial tengah merampungkan data penerima bansos tunai agar pekan ini dapat dicairkan sebesar Rp600.000 untuk periode 2 bulan, yakni Mei dan Juni. Kita berharap minggu ini bisa kita salurkan. Jadi ini tak suruh lembur semua, sekarang lembur semua. Nanti satu minggu juga lembur, supaya nanti minggu paling lambat minggu depan sudah bisa keluar 2 bulan. Semua nanti kita keluarkan selama 2 bulan. Kalau BST kantor pos, kalau BPNT sama PKH kan tetap bank. Selain PKH, kartu sembako juga diinstruksikan agar dipercepat penyalurannya menjadi awal Juli, dengan target pemenuhan 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Alokasi anggarannya sendiri mencapai 40,19 triliun. BLT Desa juga dipercepat pencairannya. BLT Desa sebesar 28,8 triliun yang disalurkan kepada 8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sedangkan realisasi hingga Juni 2021 sudah sebesar 4,99 triliun rupiah kepada 5 juta PKM. Kartu sembako yang sekarang ini jumlah targetnya 15,93 juta, bisa dinaikkan lagi targetnya ke 18,8 juta. Dan uang tunai untuk 10 juta KPM selama 2 bulan akan dibayarkan pada bulan Juli ini. Sinkronisasi data terus dilakukan pemerintah guna memastikan tak ada lagi kebocoran anggaran. Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan menyebut sejumlah program bantuan sosial kembali digulirkan sebagai upaya mengurangi dampak ekonomi atas pemberlakuan PPKM Darurat. Tadi kita bicara dengan Bu Risma, saya sudah berbicara dengan Bu Risma mungkin 3 kali ya selama ini. Bu Risma datanya dirapikan karena banyak yang redundant data itu. Kemarin kami bicara lagi rapat dengan Ibu Sri Mulyani, BI, sama Bu Risma, sama Pak Halim. Semua tadi dalam rangka Mendagri dalam rangka mensinkronisasikan data, dan ternyata data-data yang ada fiktif itu juga bisa disapu sekarang, sehingga saya kira kita bisa menghemat beberapa triliun rupiah dari situ yang selama ini itu bisa bocor, kita tidak jelas kemana. Selain mempercepat penyaluran program bantuan sosial yang kini dinanti masyarakat, agaknya pemerintah perlu menyusun strategi pengawasan yang ketat agar bansos yang mestinya diterima rakyat tak lagi disunat oleh oknum pejabat. Tim Liputan, Metro TV. Ya, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk menyalurkan bansos di pekan ini juga, di pekan pertama PPKM Darurat. Bagaimana mekanisme dan juga kesiapan ya, kami akan tanyakan langsung kepada Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Muhadjir Effendi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhadjir. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik-baik, Pak Wahyu. Baik, Pak Muhadjir, Presiden memerintahkan di pekan pertama PPKM Darurat ini bansos harus bisa segera disalurkan. Bagaimana persiapannya, Pak? Kapan akan bisa mulai dicairkan? Sekarang ini sebetulnya secara bertahap sudah tersalurkan, artinya sudah dikirim ke rekening-rekening untuk yang lewat Bank Himbara. Sedangkan untuk yang PT Pos, sekarang juga sudah mulai ada pengantaran. Uang itu langsung kepada keluarga penerima manfaat dan sekaligus dipotret biasanya, dan potretnya langsung dikirim ke jaringan kita langsung, sehingga bisa dipastikan bahwa uang itu sampai kepada orang yang memang berhak sesuai dengan foto yang ada di KTP yang ada di dalam NIK-nya.
Sedangkan untuk yang himbara, yang nanti harus kita pastikan adalah ketika uang sudah sampai di nomor rekening keluarga penerima manfaat, harus segera diambil dan dimanfaatkan. Jangan sampai dibiarkan ngendon di nomor rekening yang bersangkutan. Jadi sudah mulai berjalan ya Pak ya? Kemudian mekanismenya jadi sama, tidak ada perbedaan dengan yang sebelumnya? Nomor NIK-nya, nomor rekeningnya kan sudah ada. Tapi tadi sudah disinggung, ada beberapa data yang memang harus dirapikan. Misalnya ada 3,6 juta data keluarga penerima manfaat yang kemarin masih tertahan di himbara karena ada persoalan teknis ya, karena antara identitas yang dikehendaki sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Himbara itu tidak terpenuhi. Kemarin kita sudah sepakat, Bu Risma akan segera bersurat kepada Bank Himbara bahwa ketidakcocokan itu asal itu tidak fundamental itu bisa segera dicairkan. Kecuali yang ketidakcocokan memang alasan fundamental, misalnya nama yang ada di NIK dengan nama yang ada di nomor rekening sama sekali tidak cocok, ya itu tidak boleh diteruskan. Dan itu jumlahnya hanya ratusan ribu. Mudah-mudahan dengan pembersihan data yang dilakukan oleh Kemensos, DTKS-nya itu sudah bisa digunakan untuk menyampaikan uang-uang itu kepada keluarga penerima manfaat. Begitu Pak Wahyu. Jadi permasalahan data ganda yang sempat disampaikan Bu Risma beberapa waktu yang lalu di DPR, ada 21 juta data ganda, itu sudah bisa diperbaiki ya Pak Muhadjir ya? Dan sekarang tinggal tersisa berapa Pak? Ya itu, yang kemarin yang saya sebut ada 3,8 juta itu termasuk yang dicurigai berdata ganda itu. Pengertian itu kan sebetulnya ganda itu macam-macam, termasuk ganda yang resmi. Ganda yang resmi itu misalnya penerima PKH itu juga banyak yang menerima BST, penerima kartu sembako ya. Jadi PKH itu penerima PKH yang 10 juta itu dimungkinkan juga menerima kartu sembako ya, dengan alasan tertentu, misalnya jumlahnya yang diterima dari PKH uangnya nggak banyak dan dia perlu bantuan bahan pokok, ya kemudian dapatlah dia kartu sembako. Misalnya itu juga termasuk ganda. Tetapi memang ada yang betul-betul ganda dalam arti terjadi fraud ya, dan itu Bu Risma juga sudah melakukan pembersihan. Tetapi Pak Wahyu harus diingat ya, keluarga miskin, keluarga tidak mampu ini belum bisa dipastikan semuanya punya nomor rekening. Ya. Dan itu karena itulah peranan BLT, bantuan langsung tunai desa, itu menjadi penting terutama untuk mengatasi kemungkinan adanya orang-orang yang belum bisa memiliki persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial ini, bukan alasan karena dia secara substansif memang harus diberi, tetapi hanya alasan teknis administratif itu. Dan itu tidak boleh dengan alasan teknis administratif orang yang seharusnya dibantu menjadi tidak terbantu. Karena itu masih berapa banyak jumlahnya Pak yang masih terkendala alasan administratif atau teknis seperti akun perbankan tadi, rekening misalnya? Itu kan dinamis ya Mas Pak Wahyu ya datanya. Karena kan orang miskin ini tidak, apalagi dalam suasana COVID sekarang ini, banyak sekali yang orang-orang yang miskin kagetan istilahnya Bapak Presiden. Yang semula sebetulnya setengah miskin jatuh menjadi miskin benar. Lah kemarin sudah ada data hampir 2 juta ya, yang diusulkan oleh Pak Mendes itu 5 juta agar itu dicatat ke dalam penerima PKH dan skema yang lain yang ada di dalam Kemensos. Ternyata yang bisa disetujui oleh Kemensos kan tidak sampai 2 juta. Artinya berarti masih ada mereka yang belum diakomodasi di dalam BTKS, itu ada peluang mendapatkan bantuan dari skema yang lain, yaitu BLT Desa yang 8 juta itu, dengan catatan memang betul-betul yang bersangkutan layak atau harus diberi bantuan itu. Begitu Pak Wahyu. Ya, termasuk masalah soal bantuan non-tunai seperti pangan misalnya Pak, yang di waktu awal pandemi kemarin itu juga terkendala. Bagaimana solusinya itu Pak? Kalau insya Allah data yang sekarang ini jauh lebih rapi, lebih bisa dipertanggungjawabkan dibanding data tahun yang lalu. Kenapa? Karena tahun lalu memang data-data itu baru dipunguti dari RT RW ya, kemudian verifikasinya tentu saja belum betul-betul tuntas. Dan waktu itu Bapak Presiden sudah menginstruksikan jangan ditunggu datanya tuntas, datanya betul-betul valid, karena mereka ini yang nunggu kelaparan sudah banyak. Jangan sampai mereka kemudian mati kelaparan gara-gara menunggu data sampai valid.
Karena itu waktu itu memang kemudian segera kita bagi-bagi, dan setelah itu kita kemudian rapikan. Dan Bu Risma yang tadi Bu Mensa sudah menyebut tadi, itu adalah sebetulnya hanya konsekuensi dari, tentu saja tidak semua ya, sebagian atau sebagian besar dari konsekuensi kebijakan kita kemarin untuk segera mendistribusikan bansos walaupun datanya memang belum akurat. Kenapa? Karena data-data itu dipunguti langsung dari RT RW, kemudian disahkan di tingkat musyawarah desa, dan waktu itu kemudian kita juga melakukan relaksasi, tidak perlu verifikasi di tingkat kabupaten kota untuk mengejar percepat. Nah, sekarang ini semua itu sudah kita rapikan, kita sempurnakan, dan memang sekarang tinggal pengendalian di lapangan. Pengendalian di lapangan itu apa? Yang pertama yaitu dana yang disalurkan melalui Himbara tidak boleh hanya dikirim, harus dipastikan bahwa terdeliver. Artinya si penerima itu sudah tahu kalau di rekeningnya ada uang dan dia segera mengambil dan dia belanjakan secara benar, secara betul, sesuai dengan misi dan tujuan dari bantuan sosial oleh pemerintah itu. Sedangkan untuk BLT memang kemudian pertanggungjawabannya sangat ditentukan oleh bagaimana tingkat transparansi dan akuntabilitas dari musyawarah-musyawarah desa. Dan itu saya kira penting ada pengendalian, karena itu Pak Mendagri Pak Tito itu sudah mencantumkan di dalam surat edaran beliau nomor 16 tahun 2021 bahwa pemerintah daerah itu punya tanggung jawab untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan terhadap bantuan-bantuan sosial baik yang berada dari pusat maupun yang keluar dari APBD. Harus ketemu dan sinkron, tidak boleh tumpang tindih. Baik, Pak Muhadjir. Jadi soal pengendalian pengawasan saya akan tanyakan juga nanti ke Ketua Komisi 8 DPR RI Acha Hasan Syazili yang akan bergabung di segmen berikutnya, akan bergabung bersama kita. Pak Muhadjir tetap bersama kami, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Talk. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Juga sudah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Acha Hasan Syazili. Selamat malam. Assalamualaikum Kang Acha. Waalaikumsalam Mas Wahyu, Pak Menko. Baik. Kang Acha, kita lagi berbincang tadi soal bagaimana mengawasi dan mengawasi pengendalian distribusi bansos. Ada catatan tersendiri tidak untuk bansos di era PPKM darurat saat ini dari DPR, Kang Acha? Ya, pertama tentu saya kira kebutuhan saat ini di tengah PPKM darurat, kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak akibat COVID-19 ini, saya kira memang pemerintah harus hadir. Ya, dan saya kira kami Komisi 8 memang mendukung terhadap pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Namun hal yang sangat penting kita pastikan adalah bahwa agar distribusi dari skema penyaluran bantuan sosial itu, catatan kami memang harus tepat sasaran gitu ya. Karena kita tahu bahwa akibat dari pandemi ini jangan sampai bantuan-bantuan sosial tersebut tidak tepat sasaran dan kemudian bisa menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat gitu. Nah, dari pengalaman yang kami lakukan dan kami pantau, memang misalnya tahun yang lalu masih ditemukan ya pihak-pihak yang memang tidak seharusnya mendapatkan bantuan tapi mendapatkan bantuan gitu ya, atau pihak-pihak yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan tapi mendapatkan bantuan. Ini penting untuk kami tegaskan karena ini menyangkut dengan soal keadilan saja gitu ya. Jadi, problemnya ada di mana Kang Acha? Apakah di data 21 juta data ganda yang sempat dilaporkan oleh Bu Risma misalnya di DPR atau apa? Ya, salah satunya yang kami persoalkan kan juga soal DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, DTKS ini dari kemarin yang disampaikan oleh Bu Risma dalam rapat kami dengan Menteri Sosial disebutkan bahwa memang ada ditemukan misalnya double data ya, data ganda. Tetapi tentu hasil penelusuran kita data tersebut memang disebabkan misalnya nama yang sama dan lain-lain gitu ya, yang memang perlu ada cleansing terhadap data-data tersebut gitu. Nah, tapi poin pentingnya sebetulnya poin kami ya di tengah pandemi COVID seperti sekarang ini, masyarakat memang kan didorong supaya ada di dalam rumah ya, tidak beraktivitas di luar karena penekanannya harus begitu. Tetapi justru jangan sampai
masyarakat didorong supaya tidak keluar rumah, tetapi mereka kan juga harus terpenuhi kebutuhan Iya, termasuk dasarnya. bagaimana mengantisipasi tidak ada lagi oknum-oknum yang menyunat bansos begitu, terutama yang tidak yang Ya, tunai bukan yang non tunai, Kang Aceh. Seharusnya dengan BST, bansos tunai tersebut yang didistribusikan langsung melalui uang cash gitu ya, entah itu melalui kantor pos yang didistribusikan ke setiap rumah. Saya kira potensi terjadinya pemotongan dibandingkan dengan berupa barang, saya kira jauh lebih terjaga ya. Jadi oleh karena itu memang proses distribusinya ini yang pertama tentu bukan hanya soal jangan sampai terjadi pemotongan dan itu harus on hand atau di tangan langsung penerima bantuan. Yang kedua, proses distribusinya itu jangan sampai misalnya menimbulkan kerumunan-kerumunan yang berpotensi bagi penyebaran COVID itu gitu. Baik. Saya ingin ke Pak Muhadjir. Jadi memastikan bantuan ini benar-benar sampai ke tangan yang tepat dan tidak disunat lagi seperti beberapa waktu yang lalu ada oknum RT memangkas mengurangi 10% alasannya untuk ongkos misalnya, Pak Muhadjir. Kalau tahun lalu, terutama untuk wilayah Jabodetabek, itu memang sudah ada kesepakatan dengan pihak PT POS bahwa setiap pengantar itu ada pembagian dengan pihak RT RW ya. Jadi itu ada kesepakatan, kalau tidak salah 5.000 per paket. Dan itu membuat RT RW semangat dan itu menurut saya malah tepat karena ini berarti memberdayakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat yang paling bawah. Salah satu kelemahan dalam penanganan COVID-19 ini kan keterlibatan RT RW, tokoh-tokoh masyarakat lokal itu kan rendah ya. Karena apa? Karena dalam banyak hal pemerintah itu terlalu bersemangat untuk segera ambil alih gitu. Dan pengalaman kita dalam bansos justru ketika masyarakat terberdayakan, terutama RT RW, dan mereka jauh lebih transparan karena tadi itu Pak Aceh sudah menyampaikan kalau ada ketidakadilan sedikit aja udah ramainya bukan main di kampung itu, dan kontrol sosial ini jauh lebih berharga, lebih bagus daripada kontrol yang lain. Karena itu kita berupaya betul misalnya pembagian bansos baik melalui Kemensos dan BLT desa ini sebaiknya masing-masing desa pasang itu pengumuman siapa yang telah terima di gardu-gardu di kantor balai desa biar semua orang lihat. Kalau nanti ada kepala desa atau pamong yang menyeleweng biar ketahuan, misalnya kalau dia berusaha untuk membagi ke kerabatnya melulu atau kemarin yang waktu pilihan kades milih dirinya, itu biar ketahuan. Jadi karena itu pada kesempatan ini saya minta betul masing-masing desa sebaiknya pasang aja itu penerima bansos seluruh desa itu, dan Pak Mendes juga sudah menginstruksikan itu sehingga bisa dilihat secara transparan. Saya kira kontrol yang paling jitu itu justru adalah kontrol sosial dari warga masyarakat itu sendiri. Dengan begitu maka insya Allah pembagian distribusi COVID dalam rangka mengatasi PPKM berskala mikro darurat yang dipimpin oleh Pak Luhut ini dari aspek perlindungan terhadap mereka yang paling tidak beruntung itu bisa berjalan lebih dengan terjamin baik. ya Pak ya. Baik. Terima kasih. Kita harapkan bersama-sama penyaluran bansos kali ini berjalan lancar, tidak ada lagi penyelewengan seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Terima kasih Pak Muhadjir Effendi, terima kasih, dan Kang Aceh juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian informasi dan juga perbincangan di Prime Talk malam hari ini. Saya Wahyu Wiwoho pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV